Sebelum kita membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan produksi, mari kita perhatikan bagaimana proses produksi itu mengalami perkembangan sejak dulu kala hingga sekarang. Pada zaman dulu kala, manusia bekerja hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Mereka bekerja keras dengan alat-alat sederhana menggarap lahan pertaniannya. Demikian juga dengan kebutuhan akan lauk pauknya. Mereka berburu di hutan atau menangkap ikan di kali. Demikian juga dengan kebutuhan akan sandangnya. Mereka membuat pakaian dari bahan-bahan yang ada di sekitarnya, seperti dari bahan serat pisang, kulit kayu, kulit binatang, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan manusia pun semakin banyak dan semakin beragam jenisnya. Sehingga dengan beraneka ragam tuntunan tersebut, akhirnya manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri-sendiri. Sehingga kerjasama antar manusia menjadi kebutuhan dan bahkan suatu keharusan yang sangat diperlukan. Selamat sore, saya memerlukan sendal santai. Nomor berapa? 41. Silakan masuk. Pas ini. Ya, ini cukup. Bayar di kasir. Kerjasama antar manusia dalam berusaha dan sesuai dengan kemajuan cara berpikir ini menimbulkan semangat dalam berbuat dan bekerja sebaik mungkin untuk menghasilkan barang atau karya dan menjaga serta meningkatkan mutunya. Usaha-usaha manusia dalam berbuat dan bekerja untuk lebih meningkatkan suatu barang dan jasa inilah yang dinamakan produksi.
Jadi, pengertian produksi dalam istilah ekonomi adalah setiap usaha atau pekerjaan manusia untuk membuat suatu barang dan jasa menjadi lebih berguna bagi pemenuhan kebutuhan. Di samping itu, tentu saja semua usaha yang dilakukan manusia tersebut untuk mencapai tingkat kemakmuran. Di dalam pengertian produksi ini, kita kenal adanya produksi barang dan produksi jasa. Untuk memahami lebih jelas mengenai pengertian produksi barang dan jasa, coba kalian lihat adegan berikut. Iya, adegan yang telah kita lihat tadi memperlihatkan suatu usaha mengolah bahan mentah, yaitu bahan agar-agar, mentega, telur, dan gula diolah menjadi kue agar. Ini termasuk kegiatan produksi barang. Coba, sekarang kita lihat contoh lainnya. Demikian juga dengan pabrik yang mengolah sumber air ini. Setelah diproses menjadi air mineral yang siap diminum, maka nilai air ini akan lebih mahal bila dibandingkan sebelum diproses. Ini juga merupakan produksi barang. Sekarang coba perhatikan para petani yang sedang bekerja di sawah ini. Apakah mereka juga termasuk dalam produksi? Iya, kegiatan petani menebar bibit, memupuk, memelihara sawah, dan akhirnya padi siap dipanen adalah kegiatan produksi juga. Kalau kalian sudah memahami pengertian produksi barang, sekarang bagaimana dengan produksi jasa? Coba kalian lihat adegan berikut. Bank telah membuka cabang di beberapa kota besar. Tujuannya untuk memudahkan nasabah kami. Ini aplikasinya, bisa saya bantu Pak untuk mengisinya? Iya. Isi aplikasinya. Ini nama, nomor rekening dan alamatnya, Bu. Besarnya uang yang akan Bapak kirim berapa Pak? Rp500.000, Bu. Rp500.000.
Baik ya Pak. Di sini ada kolom berita untuk penerima dana. Silakan Bapak isi. Kemudian Bapak tanda tangan. Kemudian Bapak bisa langsung ke kasir Pak. Silakan. Baik, terima kasih. Kembali. Selamat siang. Silakan duduk. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya mau mengirim uang ke Semarang. Tetapi di sini saya belum mengetahui cara-cara pengirimannya. Mohon Ibu untuk dapat menjelaskan. Ke Palembang ya? Iya, betul. Saya hitung ya Pak ya? Iya. Ya. Ini untuk bukti setoran Bapak ya? Oke. Terima Terima kasih kasih, Pak. Bu ya. Kami akan mengirimkan berita atau panggilan dan dengan surat panggilan itu dia akan mencairkan uangnya. Kalau begitu Bu, terima kasih atas informasinya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Adegan tadi juga merupakan proses produksi, walaupun yang diolah uang dan tidak menjadi barang lain. Prosesnya uang dari nasabah diterima petugas bank untuk diberikan kepada orang lain, itulah yang disebut produksi di bidang jasa. Sekarang coba kita lihat adegan berikut, termasuk produksi barang atau produksi jasa. Bentar saya pasangin kancing. Duduk dulu Bu, sebentar Bu. Jalan ya Bu ya? Yuk Bu, silakan. Udah rapi. Udah lagi? Udah. Silakan dicoba Bu di dalam. Saya coba ya. Ya, silakan. Gimana Bu? Sudah pas? Sudah pas. Kita bungkus ya Bu. Iya, ini biasanya Bu ya. Yuk. Kasih ya Bu. Nanti kalau kurang apa-apa silakan. Iya, kasih ya. Yuk, sama-sama. Kasih Bu. Silakan. Oh, Bu terima apa Bu? Saya minta tolong, minta sentil Ya. untuk saya. Modelnya apa Bu? Udah bawa belum? Modelnya seperti ini saya Persis. pakai. Iya. Adegan tadi adalah suatu proses produksi jasa, karena kita memerlukan jasa dari penjahit untuk mengerjakan bahan yang kita berikan. Lain dengan apa yang kita lihat dalam adegan ini, pengusaha jahitan tersebut menjahit baju ada kalanya berdasarkan pesanan dari suatu perusahaan atau perorangan, namun juga ada yang dijual untuk dipasarkan dengan harapan akan lebih meningkatkan nilai barang tersebut dari kain menjadi baju. Proses produksi ini merupakan produksi barang, bukan jasa, karena pengusaha jahitan tersebut menjual barang, bukan jasa. Mbak, lihat Mbak, ini Mbak, yang ini sama yang ini ada belangnya ya. Tolong diganti atau jangan disatuin ke tempat untuk ekspor ya. Nanti nggak bisa ini. Yang lain nggak?
Sesudah kalian melihat perbedaan antara produksi barang dan jasa, maka produksi masih bisa kita golongkan menjadi dua golongan. Pertama adalah produksi massa, dan yang kedua adalah produksi satuan. Pabrik air mineral ini bisa digolongkan ke dalam jenis produksi massa, karena produksi yang dihasilkan dalam jumlah banyak. Sebab kalau hanya menghasilkan barang tersebut secara satuan, pabrik akan rugi, dan ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi. Demikian juga dengan pabrik konveksi ini. Pemilik berusaha menghasilkan barang secara massa supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Berbeda dengan pabrik industri pesawat terbang ini, barang yang dihasilkan oleh pabrik ini berdasarkan atas pesanan, tidak dibuat secara massa. Karena jika menghasilkan secara massa dan tidak bisa terjual semuanya, maka pabrik tentu saja akan mengalami kerugian yang besar. Setelah kalian memahami tentang pengertian produksi dan penggolongannya, sekarang marilah kita lanjutkan membahas tentang tujuan produksi. Tujuan produksi ada 3. Pertama, membuka lapangan kerja. Kedua, menghasilkan barang. Ketiga, meningkatkan penghasilan dan kemakmuran. Tujuan produksi yang pertama ialah untuk membuka lapangan kerja. Dengan ditampungnya pekerja-pekerja di suatu pabrik akan mengurangi pengangguran. Dengan tersedianya tenaga kerja yang sesuai, maka pabrik bisa berproduksi untuk menghasilkan barang. Sedangkan tujuan produksi yang ketiga ialah meningkatkan penghasilan dan kemakmuran. Dengan bekerjanya seseorang, dia akan menerima penghasilan. Dengan adanya penghasilan, maka bisa terpenuhi kebutuhannya dan makin meningkatkan kemakmuran. Nah, para siswa, mudah-mudahan kalian memahami tentang pengertian produksi, jenis-jenis produksi, dan tujuan produksi. Sampai berjumpa dalam program berikutnya.